Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesehatan untuk membuat sebuah video pembelajaran untuk anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi IPA di bab ke-11 yang berjudul Tata Surya, ya. Ini merupakan materi terakhir di kelas 7 kurikulum 2013. Kita buka materinya. Baik. Teman-teman mohon diperhatikan, ini adalah materi bab ke-11 Tata Surya. Saya ambil referensi dari Erlangga. Jadi teman-teman mohon untuk perhatikan semua, simak semua karena ini adalah poin-poin pentingnya yang teman-teman bisa dapatkan di pembelajaran kali ini. Adapun di Erlangga, teman-teman bisa kupas tuntas di situ di buku, di sana di buku, semua jelas ya. Cuman saya sampaikan beberapa poin pentingnya saja. Jika ada pertanyaan atau kritikan silahkan langsung bisa di komentar atau bisa ke saya langsung. Ya, kita mulai, tolong diperhatikan. Bab ke-11 Tata Surya. Perhatikan ini adalah slide utamanya berupa PowerPoint. Kita mulai. Tata Surya. Apa yang sih kalian kenal dengan Tata Surya? Nah, ini merupakan gambaran Tata Surya ya. Secara umum yang beredar sekarang itu seperti ini gambarannya. Jadi matahari, ada planet-planet yang mengelilingi matahari dan planet juga ada satelit. Satelit itu adalah yang mengelilingi planet tersebut. Perhatikan, di sini ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Ini sebenarnya udah dikenalkan saat ketika kalian belajar di sekolah dasar. Oke, tapi nanti pelajarannya akan diulang-ulang. Ketika di tingkat ke atas juga atau SLTA sekolah lanjut tingkat atas juga akan ada materi tentang tata surya, tapi lebih mendetail. Oke, secara umum di bab ke-11 ini tata surya, kita buka slide berikutnya. Nah, ini adalah teman-teman peta konsep yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Oke, di mana tata surya itu terdiri apa saja sih? Ada planet, nanti planet di sini ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kenapa Pluto tidak dimasukkan planet? Beredar sekarang, informasi beredar itu Pluto itu bukan dari bagian dari planet. Ya, kalau dulu saya belajar ketika SD SMP itu Pluto masih bagian dari planet. Karena perkembangan zaman sekarang Pluto tidak dianggap planet. Bahkan mungkin nanti kedepannya ini pembelajaran ini akan berubah ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang terkini, yang terupdate teman-teman ya. Oke, ada juga meteorit itu apa? Ada asteroid, ada matahari, ya, ada komet. Nah, hukum Kepler di sini nanti ada ada gravitasi dan satelit. Nanti ini akan kita bahas satu-satu insyaallah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tata surya. Perhatikan teman-teman, ya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari sebagai pusat dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya, ya. Jadi semua planet ini merupakan bagian dari tata surya, di mana objek utamanya itu adalah sebuah bintang yang disebut matahari sebagai pusatnya, ya, di mana nanti matahari itu mempunyai gaya gravitasinya tersendiri terhadap planet. Nah, yaitu 8 planet ya. Kalau dulu ada 9 planet, sekarang ada 8 planet beserta satelitnya, serta asteroid, apa itu komet dan meteorit, ya. Oke, nanti ini penjelasan ini nanti ada di bagian tersendiri. Tata surya, masih di bagian tata surya ada planet. Planet merupakan sebuah benda langit disebut planet jika mengorbit matahari. Jadi planet sesuatu di kalangan planet itu dia jika benda tersebut ada di angkasa di bagian tata surya dan dia mengorbit matahari, mempunyai massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri ya, sehingga mempunyai bentuk yang relatif bulat dan dapat membersihkan benda-benda kecil di sekitar orbitnya dengan menangkap lewat tarikan gravitasi atau membelokkannya ya, seperti bumi kita ini ya. Kemarin kita sudah bahas bagian-bagian bumi,
bahkan lapisan-lapisan bumi dari mulai atmosfer ya, nanti ada lapisan-lapisannya, itu adalah mempunyai perannya masing-masing. Nah, di sini ada orbit ya. Apa sih pengertian orbit? Teman-teman harus tahu. Jadi orbit itu adalah garis edar tempat planet-planet mengelilingi matahari. Revolusi, adapun revolusi di sini itu bukan revolusi yang berubah ya, tapi revolusi peredaran planet-planet mengelilingi matahari pada orbitnya ya. Kalau revolusi ini adalah waktu yang diperlukan planet untuk mengelilingi matahari satu putaran penuh ya, itu disebut revolusi. Adapun rotasi, waktu yang diperlukan planet untuk bergerak sendiri ya, seperti rotasi itu terjadi siang dan malam ya, itu merupakan rotasi. Bidang ekliptika itu apa sih? Bidang orbit bumi. Jadi bidang orbit bumi itu berbentuk ekliptika ya, bukan berbentuk lingkaran sebenarnya ya. Nah, ada planet dalam. Planet dalam itu adalah ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars ya. Planet luar yaitu planet yang sangat jauh ya. Maksudnya di sini ini planet dalam itu planet yang dekat dengan Bumi. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Oke, contoh soal di sini ada. Mengapa terdapat perdebatan bahwa Pluto, nah ini pertanyaan ya, Pluto tidak lagi digolongkan ke dalam kelompok planet sistem tata surya? Nah, di sini ada 3 alasannya teman-teman ya, kenapa Pluto sekarang itu tidak digolongkan ke dalam kelompok planet sistem tata surya. Yang pertama itu syarat sebagai benda langit dapat dikatakan planet. 1, mengorbit matahari ya. Nah, kedua, berukuran cukup besar, mampu mempertahankan bentuknya yang bulat ya. Jadi dia mampu mempertahankan bentuknya yang bulat. Ya, kadang kan seperti asteroid, kenapa dia tidak mampu mempertahankan bentuknya. Yang ketiga, dia memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih. Tidak ada benda langit lain di orbit tersebut. Jadi dia mempunyai orbit sendiri, jalur sendiri. Nah, Pluto itu tidak memenuhi syarat ketiga. Orbit Pluto memotong orbit Neptunus, jadi dia nggak jelas kadang ya, nggak jelas dia Pluto itu. Maka Pluto itu dikatakan digolongkan bukan ke dalam kelompok planet sistem tata surya. Baik, paham ya? Jadi ini alasan kenapa Pluto tidak digolongkan ke dalam kelompok planet sistem tata surya. Nah, ada satelit ya. Satelit nanti saya akan buat video kedua insya Allah. Ini merupakan video ringkasan dari buku Erlangga. Nanti insya Allah ada part keduanya untuk media pembelajaran sistem tata surya ini. Nah, di satelit, teman-teman, satelit merupakan pengertian satelit apa sih? Di sini bahwa satelit itu merupakan benda langit yang beredar mengelilingi planet ya, disebut sebagai pengiring planet ya. Terdapat 146 satelit alami di dalam tata surya. Salah satunya bulan sebagai satelit bumi. Jadi bumi itu mempunyai satelit ya, hanya satu, yaitu bulan, yang menyebabkan terjadinya pasang surut biasanya atau penanggalan ya, penanggalan untuk sistem hijriah itu biasanya dengan bulan. Nah, Saturnus itu memiliki 53 satelit. Jupiter memiliki 50 satelit, Uranus memiliki 27 satelit, Mars memiliki 2 satelit, dan Neptunus memiliki 13 satelit. Oke. Ada lagi asteroid atau planetoid ya. Asteroid merupakan planet-planet yang kecil yang jumlahnya puluhan ribu ya, dan mengorbit mengelilingi matahari. Kalau kalian dengar cerita dulu, itu pernah adanya asteroid yang jatuh ke bumi. Itu memang bisa dibenarkan adanya. Kenapa? Karena ketika asteroid yang besar itu menabrak bumi, dia akan terjadi dia sebenarnya terlapisi oleh lapisan atmosfer dulu. Jadi asteroid yang masuk ke bumi itu secara tidak langsung nanti akan terhalang oleh lapisan bumi. Dia biasanya terbakar dahulu. Adapun yang besar itu dia karena mempunyai kekuatan yang sangat besar sehingga bisa menembus lapisan bumi. Nah, letak orbitnya itu sejajar dengan ekliptika bumi. Dia sejajar ya, dan terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Contohnya asteroid Icarus, Ceres, Pallas, Juno, Vesta. Ya, ini merupakan contoh-contoh dari asteroid. Jadi asteroid itu adalah planet-planet kecil, kecil banget ya,
yang jumlahnya puluhan ribu dan mengorbit mengelilingi matahari ya. Nah, komet. Nah, ada juga komet ya. Komet itu sering disebut bintang berekor, padahal komet bukan bintang ya. Ekor komet itu terbentuk oleh debu dan gas membeku. Panjangnya dapat mencapai jutaan kilometer ya. Jadi komet itu sebenarnya adalah terbentuk oleh debu dan gas membeku ya. Panjangnya dapat mencapai jutaan kilometer. Contohnya komet Halley yang kadang adanya itu sekitar 87 tahun atau berapa ya. Ini melintas di Indonesia, maksudnya di bumi ya, kelihatan di bumi itu terlihatnya bahwa tidak setiap tahun ya, ada sampai puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Di sini ada komet Halley, Encke, Brooke ya, Gale dan Biel ya. Ini merupakan jenis-jenis dari komet. Oke. Ada juga meteoroid ya. Meteoroid merupakan benda langit dengan ukuran bervariasi. Ya, kalau tadi asteroid itu adalah planet-planet kecil ya, yang jumlahnya jutaan mungkin puluhan ribu yang mengelilingi matahari ya. Beda dengan meteorit itu merupakan benda langit dengan ukuran bervariasi. Meteorit yang jatuh ke bumi. Nah, disebut meteor itu adalah meteorit yang jatuh ke bumi dan terbakar. Jadi disebut meteor itu ketika jatuh ke bumi dan terbakar. Sedangkan meteorit itu bagian meteor yang sampai ke permukaan bumi. Jadi memang ada ya, tadi saya salah. Harusnya meteorit bukan asteroid ya. Asteroid ya. Meteorit itu adalah emang benda angkasa juga ya. Nah, meteor sama meteorit beda ya. Kalau meteorit itu sudah sampai bumi, kalau meteor itu belum sampai bumi, tapi udah sampai bumi tapi sempat terbakar sehingga tidak sampai ke lapisan bumi gitu. Artinya lapisan bawah bumi, ke dasar bumi, ke tanah maksudnya. Nah, meteorit ada berukuran sangat besar dan bermassa puluhan ton ya, massanya sangat besar sekali, bahkan sampai puluhan ton ya. Nah, bumi dan bulan mengelilingi matahari, perhatikan. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam ya. Rotasi. Bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami waktu siang. Nah, sedangkan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami waktu malam ya, teman-teman ya. Nah, poros bumi miring sebesar 23,5 derajat terhadap ekliptika ya. Satu bulan silindris atau itu kala revolusi bulan selama 27,3 hari. Satu bulan sinodis kala revolusi bulan selama 29,53 hari ya. Ini adalah salah satu gambar dari rotasi bumi terhadap matahari. Oke, teman-teman. Di sini ada gaya gravitasi. Oke. Nah, gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik antara dua benda yang memiliki massa. Ya, ini ada rumusnya bahwa F itu adalah gaya tarik menarik Newton ya, tuh gaya selalu Newton. G itu adalah tetapan gravitasi sekitar 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. M itu massa benda pertama, M massa benda kedua, R itu jarak antara titik pusat kedua benda. Jadi gaya gravitasi itu gaya tarik menarik antara dua benda yang memiliki massa, ya. Itu disebut gaya gravitasi. Nah, hukum pergerakan planet. Di sini ada beberapa hukum. Ada Nicolaus Copernicus ya. Matahari adalah pusat tata surya dan anggota-anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Ini disebut teori heliosentris ya. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa bumi sebagai pusat apa? Bumi itu sebagai pusat tata surya. Wallahu alam ya. Ya, saya juga belum pelajarin lebih jauh untuk masalah tersebut ya. Ada Johannes Kepler, ini sangat terkenal sekali hukum Kepler ya, hukum satu Kepler. Orbit setiap planet, tapi pada umumnya teman-teman ya, yang kita ketahui, ilmu pengetahuan yang kita ketahui sekarang itu ya, bahwa memang pusat tata surya itu masih matahari. Belum ada kajian yang signifikan atau mungkin belum tersebar luas beritanya juga bahwa bumi itu sebagai pusat matahari.
sebagai pusat tata surya maksudnya. Nah, kita masuk ke hukum satu Kepler. Jadi, orbit setiap planet itu berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu fokusnya. Jadi elips itu berbentuk bulat gini bukan ya? Berbentuknya bulat gini. Elips ya, gini berbentuknya. Nah, matahari ada di sini ya, satu fokusnya. Di hukum kedua Kepler yaitu dalam jangka waktu yang sama, garis yang menghubungkan planet dengan matahari selama revolusi planet tersebut akan melewati bidang yang luasnya sama ya. Hukum 3 Kepler, kuadrat kalau revolusi planet-planet berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari ini. Nah, dari hukum ketiga Kepler ini didapatkan sebuah rumus ya. Jadi perbandingan antara kala revolusi planet pertama berbanding kala revolusi planet kedua itu jaraknya sama dengan perbandingan antara jarak antara rata-rata antara matahari dan planet pertama dengan jarak rata-rata antara matahari dan planet kedua. Perhatikan, ini terakhir, slide terakhir, pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan bumi. Nah, kedudukan matahari terhadap suatu wilayah sangat mempengaruhi cuaca atau iklim di wilayah tersebut. Pertama, itu pengaruhnya. Yang kedua, ketika matahari aktif meningkatkan radiasinya, maka akan mempengaruhi jumlah energi matahari yang sampai ke bumi. Intensitas isolasinya, medan magnetik sekitar bumi dan jumlah partikel bermuatan yang dipancarkan matahari juga dapat mengubah intensitas sinar kosmik yang sampai ke bumi ya. Pemanasan di siang hari dan pendinginan di malam hari ya. Itu pengaruh dari radiasi matahari, teman-teman ya. Adanya musim panas dan musim dingin tiap tahun, itu juga bagian dari radiasi matahari. Mempengaruhi pergerakan massa udara dalam bentuk angin lokal maupun global, berpengaruh pada penguapan air di permukaan bumi sehingga menjadi awan, membantu proses fotosintesis ya. Jadi intinya memang sumber energi utama di kehidupan bumi ini selain dari air ya, dari udara, itu adalah cahaya matahari. Ini sering digaung-gaungkan ketika SD ya. Sumber utama ya, energi utama di bumi adalah pasti jawabannya matahari. Oke, teman-teman, ini adalah pertemuan pertama. Insyaallah kita nanti akan lanjut di video pembelajaran kedua yang akan saya buat. Insyaallah masih materi tata surya. Saya akan ambil beberapa referensi dari internet. Saya akan bandingkan dengan materi dari Erlangga ya. Jadi teman-teman juga bisa tetap pantau, tetap menyimak ya. Nah, untuk latihannya silahkan teman-teman kerjakan latihan pada buku IPA terpadu SMP kelas 7 halaman 392. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa senyum. Jika ada kritik dan saran langsung saja ke saya atau di komen bisa. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.